Angkatan keluaran bangsa Israel telah habis mati berputar-putar di padang gurun karena pilihan mereka sendiri, dan sekarang Musa berdiri di hadapan generasi baru bangsa Israel, sehingga Musa perlu mengulangi lagi janji-janji Allah pada bangsa Israel, juga perintah-perintah yang harus dituruti, supaya mereka mengingat kembali bagaimana janji Allah kepada Israel. Kitab Ulangan penuh dengan khotbah Musa yang bisa kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Bagian pertama, Musa kembali mengingatkan bangsa Israel, riwayat bangsa Israel selama di padang gurun, dan bagaimana kemurahan dan penyertaan Allah menyertai mereka. Lalu Musa mulai menasihati generasi baru supaya mereka mendengarkan perintah Tuhan, bukan hanya mendengar saja, tapi juga menuntut respon ketaatan bangsa Israel yang sering disebut Shema. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ini mendahului segala hukum yang diberikan Musa setelahnya, menunjukkan Tuhan ingin umatnya mengutamakan kasih, dan kasih itu dibuktikan dengan ketaatan dalam melakukan setiap hukum yang diberikan. Lalu di bagian kedua kitab ini, kita akan melihat kembali bagaimana Musa membacakan 10 perintah Allah kepada generasi baru bangsa Israel. Juga hukum-hukum yang sebelumnya telah kita baca di kitab Imamat ataupun Keluaran, seperti tentang binatang haram, peribadatan, hari raya, ataupun tentang kehidupan sosial sehari-hari. Yang intinya, kita dapat melihat bahwa Allah ingin bangsa Israel mengetahui bahwa hanya ada satu Allah yang esa, Allah yang sudah membebaskan mereka dari Mesir dan menyertai mereka di padang gurun. Dan juga Allah ingin bangsa Israel tidak hanya melakukan segala upacara peribadatan dengan tanpa makna, karena Allah ingin agar bangsa Israel menunjukkan kasih bukan hanya kepada Allah, tapi juga pada sesamanya. Semua hukum ini adalah gambaran bagaimana tentang di masa depan 2 hukum yang terutama, yaitu kasih Allah dan kasih kepada sesama. Lalu di bagian ketiga atau di bagian terakhir, Allah memperbarui janjinya kepada generasi baru bangsa Israel. Musa mengingatkan kembali dengan serius tentang berkat dan juga kutuk, taat atau ketidaktaatan. Ketaatan kepada Allah akan mendatangkan berkat bagi mereka, sedangkan ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk. Lalu di momen terakhirnya, Musa menahbiskan Yosua untuk menggantikan dirinya dan memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Musa memberkati kedua belah suku Israel, lalu dia naik ke Gunung Nebo untuk melihat tanah perjanjian dari jauh yang tidak dapat dia masuki. Kitab Ulangan lalu ditutup dengan berita kematian dan penguburan nabi besar bangsa Israel, yaitu Musa. Bangsa Israel lalu berkabung. Lalu setelah hari perkabungan selesai, Roh Allah memenuhi Yosua seperti pada Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian.